Pesta daging 1 kilo Wagyu. Gak perlu mahal guys, sebanyak ini cuma 800 ribuan. Dagingnya daging Wagyu asli tuh. Jujur kan, Mimin gak bohong ya guys, bukan daging melting. Kalau kalian tahu kau steak Malang, nah double cow ini versi premiumnya guys. Deg-degan pas awal-awal kirain bakal mahal gitu ya, ternyata masih affordable harganya. Kayak ini nih, Wagyu Grande Platter cuma 899 ribu, bisa untuk 3-4 orang. Kak, ini masa gak sampai sejuta udah bisa dapat Wagyu? Iya kak, dari harga 800 ribuan kita udah dapat 5 Wagyu, 5 jenis Wagyu untuk 3-4 orang. Wah, segede ini Wagyu semua guys. Kalau dihitung-hitung ini tuh beratnya sekilo daging Wagyu guys. Ada 5 jenis Wagyu, skirt MB7, rib finger MB7, dan blade MB5. Di dalam platter ini udah ada menu barunya guys, Grassfield sirloin MB7 dan blade MB9. Kalau dagingnya udah premium, tingkat kematangannya paling enak ya medium ya guys. Menurut Mimin sih ini harganya terlalu murah. Dagingnya lembut, juicy, saking rame condimentsnya sampai-sampai ada roti dong. Jadi bisa dijadiin sandwich daging kayak gini. Dicocolin sama macem-macem sausnya tuh bener-bener mantep banget guys. Ini sih jelas-jelas approved by Mimin cewek ya. Semua itu udah termasuk corn rib, salad, dan 2 side dish aligot dan ube brulee. Nah, aligot ini tuh kayak sejenis mashed potato tapi lebih enak karena lebih cheesy. Dan BTW ube brulee-nya ini enak banget, pulen, legi. Nah, kalau mau dinner ala carte harus cobain pikanya steak. Terus wajib pakai double cow sauce. Aroma dagingnya tuh khas dan cocok banget pakai DC sauce ini guys. Aroma dagingnya khas dan cocok dipaduin saus yang buttery. Mimin juga iseng cobain steak ayamnya guys, creamy, juicy parah karena pakai paha ayam. Ditutup sama dessert sweet butter corn ice cream. Oh iya, di sini juga bisa bikin hampers dan barbecue home service juga loh. Yuk guys, cobain. Kenapa nuang kuah nasi kandar tuh harus sampai tumpah-tumpah dan bleber kayak gitu sih? Guys, ini tuh namanya nasi kandar beratur karena antriannya tuh beratur banget. Mimin kesini jam 12 malam aja masih serame itu guys. Angkelnya aja bahkan baru masak nasinya. Nah, ini tuh nasi kandar favoritnya warga lokal. Hampir dipastiin gak ada turis di sini guys. Tuh lauknya baru mateng sebanyak itu. Orang-orang India yang ada di Malaysia tuh emang rata-rata barbar banget ya. Tapi emang pelayanan mereka tuh cepet banget guys. Karena yang ngantri tuh banyak. Harus gerak cepat, jadi gak heran kalau sampai tumpah-tumpah. Tapi Mimin pastiin ya kalau masakan mereka tuh steril banget karena jualinya aja pakai hand cap gitu guys. Wow, sebanjir itu guys nasi kandarnya. Langsung kita coba, makanya pakai tangan. Berempah banget. Terus ini agak sedikit pedas gitu ya ayamnya. Ayamnya Mimin pilih ayam bawang yang ada sedikit cita rasa manis. Ayamnya juicy banget, ketemu bumbu nasi kadarnya. Ini guys, makannya pakai sayur okra. Katanya sih makan ini biar ee-nya lancar. Kalau cari kadar di Pinang ini wajib masuk list. All you can eat babi udah, terus kemarin ada angkringan babi. Nah ini ada warteg babi guys, menunya juga banyak babi semua. Namanya babi serox, artinya apa? Babi itu semakin gampang ditemuin di mana-mana. Pas jam makan siang di sini full pemburu babi. Nih nasinya ambil sendiri guys. Ada 20 jenis masakan dan di sini babi semua. Surga banget gak tuh, babi semua guys. Kita hitungnya per serok tapi ada juga paketan. Mulai dari 35.000 sampai 59.000. Seperti warteg yang lainnya, masaknya dadakan, jadi kita bahannya fresh. Nah, kalau yang paketan babinya tuh diserokin guys sama mbaknya. Tapi untuk nasi, sayur, dan sambelnya kita bisa serok ambil sendiri sepuas-puasnya. Tapi harus dihabisin ya guys. Di Jabodetabek 35.000 udah dapat nasi babi. Ini Mimin pesen babi bumbu RW ya guys, bukan pakai daging dogi. Nah kalau ini Mimin nyerok-nyerok sendiri guys. Saran Mimin kalau punya duit lebih, mending pilih yang ala carte, serok-serok sendiri. Ya ampun, ini tuh enak pol. Mereka tuh main banget rempahnya. Babi panggang merahnya, ya ampun, berlemak banget. Babi yang dipakai juga fresh, jadi ini tuh juicy, berlemak. Denger ini, babi kriuknya. Sate yang baru dibakar tadi kita ambil yuk. Astaga, potongannya setebel-tebel itu. Manis, gurih, smoky, semua menu babinya gak ada yang gagal. Mereka juga ada cabang di Bandung dan Alam Sutra. Just merapat, yes. Ini bukan cuman ngembang, tapi bisa mekar kayak bunga. Teksturnya jigel-jigel. Kalian tahu nggak sih blossom cake asli Taiwan yang viral banget di Bali itu? Nah sekarang kalian tuh gak usah jauh-jauh ke Bali guys, karena di Baking Empire tuh udah ada loh
di sini. Yang outlet Citra 8 ini tempatnya lucu banget guys, dan pastinya rotinya fresh from the oven. Bentar lagi kan liburan panjang tuh, daripada ke Bali mending kesini aja nggak sih guys? Soalnya Bali tuh kalau high season pasti crowded banget. Makasih kak. Nah ini dia guys blossom cake-nya. Wah ini packagingnya lucu banget, cocok guys buat oleh-oleh. Kuenya makan, gigli-gigli. Cobain dulu yang cheese ya, tuh teksturnya spongy banget. Dan di tengah-tengahnya tuh ada fresh cream. Teksturnya gemes banget karena kayak berasa makan awan. Fresh creamnya ini bukan pakai yang sembarangan guys, mereka pakai yang premium. Yang pink ini cantik banget ya, rasa strawberry. Saking lembutnya, teksturnya tuh sampai meleleh gitu guys di mulut. Nah selain blossom cake, kalian tuh harus cobain ciabattanya guys. Roti ini tuh sehat banget karena no sugar, no butter, dan extra olive oil. Teksturnya chewy gitu ya di dalam, dan luarannya tuh crunchy. Yang ungu ini choco berry cheese. Dan yang paling Mimin suka tuh varian 3 cheese, pakai 3 jenis keju. Dan kalau kalian nemu yang jamuran kayak gini, ini tuh namanya blue cheese. Terus di sini Dubai Chewy Cookie-nya terkenal enak dan nggak perlu PO. Ukurannya emang mungil, tapi ini tuh isinya padet banget. Pistasionya gurih, legit. Nah yang Mimin suka, kulit marshmallow-nya tuh tipis dan molor. Pistachio kunafanya sefull ini guys. Kunafanya krenyes-krenyes, enak banget. Pia rembulan. Packagingnya sepremium ini guys. Dan ternyata pia rembulan ini tuh isinya kacang merah dan kuning telur asin. Perpaduannya cocok banget. Cus buruan deh samperin Baking Empire. Saking ramenya, sate kambing ini tuh sampai kayak jadi tempat jagal kambing. Dalam satu ekor bisa jadi 200-300 tusuk. Tuh mereka tuh pakai kambing muda guys. Tuh tunjukin kak. Wah ini kambing mudanya yang mau disate guys. Katanya kalau mau cari sate kambing yang enak di Jabodetabek, kalian tuh harus ke sate kambing Putri Hanjawar guys. Harus ada putrinya ya, katanya itu yang terenak. Perbedaannya kalau di sini tuh dagingnya tebel-tebel dan fresh. Terus enaknya lagi udah halal MUI, tempatnya luas, ada 2 lantai dan nyaman. Nah di sate kambing Putri Hanjawar ini juga ada ruangan VIP-nya. Bener-bener surganya pecinta kambing guys. Potongan sate kambingnya tebel-tebel guys. Dan ini Mimin pilih yang campur lemak. Gila sih, ini sate kambing terlembut yang pernah Mimin makan. Lemaknya tuh lumer guys. Dagingnya aja mereka pakai khas dalam. Sate ayamnya bumbuin pakai bumbu kacang. Lagi-lagi ya, daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Jangan lupa pesen kuah-kuahannya guys, kayak sop kambing ini nih. Langsung protol nggak tuh daging kambing dari tulangnya. Padahal ini tuh sop kambing guys, tapi nggak ada bau perengus sama sekali. Gila sih, mantep banget. Ini menu terbaru dari mereka ya guys, kambing geprek nih. Kambingnya tuh lembut banget guys. Emang nggak ada ngalahin ya, kalau daging kambingnya tuh masih muda, jadi tekstur dagingnya tuh lebih empuk. Dan Mimin juga suka tipe bumbunya yang medok. Jangan lupa juga cobain gulai kambing. Tipikal gulainya tuh thick, oily, berempah. Yummy. Tongsengnya ini juga ngilerin banget guys. Kuahnya pekat, berempah. Ini tipe tongseng favorit Mimin karena ada potongan tomat yang seger. Karena sate kambing ini tuh Sundaan, jadi mereka juga ada menu karedok. Tempe mendoannya ini juga underrated, enak banget. Gimana? Paket komplit kan? Bahkan di sate kambing Putri Hanjawar ini juga ada kopi. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi cari sate kambing yang enak di mana. Cus, buruan cobain yang ini. Penjual bakso ini tuh sering dikira intel, padahal emang penjual bakso beneran, gak nyamar. 100% penjual bakso, bukan CEO. Salah sendiri, mukanya seru. Tuh, padahal beneran jualan bakso. Ini tuh bakso Sritika yang viral itu. Dan ini dia ownernya yang sering dikira intel. Padahal ya jago banget bikin baksonya. Tuh lihat deh bakso uratnya, bener-bener gede-gede dan bikin ngiler. Udah gitu harganya murah nggak masuk akal. Apa jangan-jangan beneran intel ya? Mimin jadi curiga soalnya jualannya tuh kayak nggak cari untung guys. Yang Mimin pesen ini bakso krakot sapi alias kaki sapi. Lembut banget dan dapat sebanyak itu. Nah ini bakso tetelannya guys, tuh bener-bener royal banget kan tetelannya. Dan ini nggak cuma lemak aja guys, tapi ada dagingnya juga. Udah harganya murah, masih dikasih promo lagi. Nih bakso tetelan mercon dengan sambal sebanyak itu, promo buy one get one. Padahal ya harga seporsinya tuh cuma 9.000 aja guys. Udah dapat bakso, tetelan, mie dan goreng. Sambelnya sebanyak itu, lebih nonjok. Dan ternyata mereka juga punya cilok kriwil kuah mercon. Kuahnya ini nggak cuma ada cabai utuhnya aja guys, tapi juga ada lemak sapi. Tipe cilok yang Mimin cari-cari selama ini guys. Dan ini tuh pedes banget. Dan ini favorit Mimin kalau lagi bakso di bakso Sritika. Bakso iga yang segede ini. Anti nipu ya guys, karena dalamnya tuh beneran daging iga yang lembut banget. Bakso Malang yang paling juara ya bakso Sritika. Kalian wajib cobain. Ada jeroan, darah dicampur jadi satu sampai warnanya putih. Ini tuh bukan lagi darah ayam, darah babi, tapi darah angsa guys. Kalau di luar negeri makanan gak lazim, malah antrinya sepanjang ini.
ini. Padahal jualannya cuma di hawker doang loh. Ini tuh namanya restoran Kimberly Kwanki. Lokasinya di Kimberly Street ini. Belum apa-apa kuping babi main dipotong aja. Terus ada jeroan babi dan angsa loh. Ternyata mereka tuh jualan kway chap. Kalian bisa pilih porridge atau roll noodle. Nah nanti toppingnya tuh daging angsa, pork belly, jeroan babi, sampai darah angsa. Semuanya tuh dicampur jadi satu dan ditambahin kuah kway chap. Sebenarnya agak ngeri ya, takut kalau bau anyir. Secara bahan-bahannya tuh rawan bau. Tapi pas Mimin cobain, amazing, enak banget dong. Mimin aja gak pernah sedoyan ini sama darah. Dan kuah coklatnya ini gak manis loh, malahan gurih, ngaldu, super comforting banget. Bahkan daging dan kulit angsanya ini gak bau perengi. Ini sih Mimin obatin jadi kuah-kuahan terenak yang pernah Mimin coba. Nih ada kuping dan usus babi juga dong, lembut, kenyal-kenyal, perfect banget. Kalau ke Pineng wajib cobain. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Penasaran deh Mimin, emang gak ada missnya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapet yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapat protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys cobain. Punya uang 10.000 doang tapi pengen makan enak, langsung lari ke warung prasmanan Madura ini aja guys. Kalau di warung Madura 10.000 aja udah bisa makan enak. Ini Mimin nyamperin warung Bu Warni cabang Tumapel Surabaya. Wah emang selalu ngantri ya kalau di warung Bu Warni. Apalagi di bulan April ini full promo. Promo ulang tahun warung Bu Warni Tumapel dari tanggal 1 sampai 5 April. Promo setengah harga. Kalau untuk tanggal 6 sampai 30 April itu serba 10.000. Oh, telur dadanya keriting-keriting. Nasinya ambil sendiri sepuasnya. Ada nasi putih dan nasi jagung. Terus lauknya nanti diambilin guys. Ada cumi hitam yang sedep dan ngeresep. Madura banget gak tuh? Ini yang jual pastinya orang-orang Madura. Asik kak. Warung Bu Warni kayak biasanya aja udah murah guys, apalagi ini di promo. Ini Mimin cobain nasi rames darat lah. Ada tongkol, empal, dan cumi. Nasinya pakai nasi jagung. Dan pastinya telur. Gila ya warung Bu Warni masakannya mantep. Telur dadar aja bisa seenak ini kalau orang Madura yang bikin. Nah, ini Mimin pesen nasi rames telur yang cuman 10.000 dan di bulan April ini jadi cuman 5.000 guys, setengah harga. Tuh baik banget kan warung Bu Warni. Kalau gak ada orang Madura kita nggak bisa makan enak dan murah. Next Mimin juga cobain ayam bakarnya guys. Baru kali ini suka ayam bakar. Nah kalau cumi yang utuh ukurannya tuh gede-gede kayak gini guys. Cumi hitamnya gak usah diraguin lagi lah ya. Andalannya Madura bos. Promo ulang tahun Bu Warni ini khusus dine-in ya. Berlaku untuk menu maksimal 20.000 dan wajib beli minuman juga. Promonya berlaku untuk outlet Malang dan Surabaya. Wah kacau, ini enak banget guys. Oh iya jangan lupa tunjukin video review ini ya kalau ke warung Bu Warni supaya promo ulang tahunnya bisa dipakai. Cus buruan deh serbu warung Bu Warni sekarang.